Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma. Sahabat Assalam TPID yang senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia khususnya, bahwa pada pertemuan ini kita akan membahas tentang keaswajaan, yang mana masalah ini sudah diperbincangkan dari zaman Buya Hasyim Asy'ari sampai sekarang kita masih ramai diperbincangkan. Perlu kita ingat bersama dan perlu kita sadari bahwa perjalanan hidup seseorang itu tidak lepas dengan namanya kerinduan terhadap yang dicintai. Salah satu rasa ungkapan kita untuk mengungkapkan rasa cintanya kita kepada yang dikasihi, baik itu lewat tulisan atau lewat lisan maupun ucapan. Di dalam amaliyah kita, salah satu amaliyah dari kalangan orang-orang aswaja atau lebih dikenal dengan ahlu sunnah wal jamaah, itu mereka termasuk kita sendiri mengamalkan amaliyah yang sangat mulia. Dan amaliyah ini sungguh tidak bertentangan dengan hadis, apalagi dengan Al-Quran. Salah satunya yaitu tentang tradisi pembacaan dibaan, marhabanan atau burdah. Sahabat Assalam TPID yang dimuliakan Allah, namun nampaknya seiring perjalanan waktu, pergeseran pola pemikiran manusia, akhir-akhir ini kita sedang dibenturkan dengan pemahaman-pemahaman mereka yang tidak paham tentang apa sih dibaan itu, apa sih marhabanan itu. Padahal kalau kita kaji lebih dalam, kita hayati isi kandungan di dalam kitab tersebut, itu banyak kita mengungkapkan sejarah-sejarah baginda Rasul, mulai dari sejak beliau lahir sampai keagungan perjalanan hidupnya, sampai wafatnya beliau. Akan tetapi oleh salah satu golongan yang menurut kita mereka tidak sepaham dengan apa yang kita laksanakan dalam amaliyah tersebut. Padahal di dalam kitab-kitab karangan para ulama yang ahli dalam syair, karena mahabbah yang begitu tinggi kepada Rasulullah, sehingga para ulama yang mengarang kitab-kitab memuji akhlak baginda Nabi langsung mentorehkan rasa cintanya melalui tulisan. Kalau di kita ada istilah namanya kitab Al-Barjanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji. Siapa beliau? Beliau bukanlah ulama sembarangan. Beliau adalah ulama yang masyhur, alim, tawadu, juhud dalam keduniaan. Akan tetapi rasa cinta beliau kepada baginda Rasul sangat luar biasa, sehingga lahirlah karya monumental beliau yang dikaji oleh kita semua, namanya kitab Al-Barjanji. Itu hampir seluruh dunia membaca kitab beliau. Tapi kita merasa aneh ketika ada salah satu golongan mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab yang sangat menyesatkan karena isinya terlalu berlebihan, memuji-muji baginda Nabi. Itu bagi golongan mereka ahli fitnah. Akan tetapi bagi kalangan kita ahli sunnah wal jamaah, bahwa kitab Al-Barjanji ini menjadi media interaksi kita dengan baginda Rasulullah sebagai ungkapan rasa cinta kepada beliau. Ada salah satu kitab, bahkan hadis yang dikarang oleh Dailani mengatakan, dzikrul anbiya'i kafaratun, bahwa mengingat para nabi itu adalah kifar. Wa dzikrus shalihin ibadatun, dan mengingat orang-orang soleh itu sebagian dari ibadah. Ketika kita membaca kitab Al-Barjanji yang penuh dengan makna kecintaan kita kepada Rasulullah, apakah kita disebut sesat? Tidak. Maka pada pertemuan kali ini coba saya akan sedikit mengulas tentang apa sih itu berjanji, dibaan, burdah, dan kitab-kitab sholawat yang memuji baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita harus bisa membaca seperti itu? Kalau untuk ukuran zaman sekarang, kita akan menyadari kita tidak akan bisa bertemu dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita hidup bukan di zaman beliau,
kita hidup di zaman yang serba era globalisasi, era digital, dan serba kemajuan. Bagaimana cara kita mengungkapkan cinta kita kepada baginda Rasul? Salah satunya kita diajari dan kita dituntut untuk senantiasa istiqomah membaca kitab-kitab yang senantiasa mengungkapkan akhlak, mengungkapkan keagungan kepribadian baginda Rasulullah SAW. Maka jelas kitab Al-Barjanji, Burdah, dan yang lainnya adalah sebuah kitab yang sangat luar biasa supaya kita lebih dekat mencintai baginda Rasul. Nah, adakah pendapat ulama yang mengatakan mengingat para nabi itu sebagai media ibadah? Perlu kita ingat bersama. Ada salah satu pendapat maqalah Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, dzikrus sholihin tanazzalur rahmah. Mengingat orang-orang yang soleh itu akan menurunkan rahmat. Bahkan sebagian ulama ini hanya sebatas kalam ulama. Akan tetapi ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Haramain mengatakan dzikrul anbiya tanazzalur rahmah itu tingkatannya sudah hadis. Nah, apakah para nabi bukan termasuk orang soleh? Para nabi, beliau-beliau, apalagi baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah lebih dari orang-orang yang soleh. Bahkan akhlaknya pun lebih mulia daripada orang-orang yang soleh. Salah satu ungkapan kita kepada beliau, kita senantiasa membaca sejarah-sejarah beliau, baik itu melalui sejarah yang dikarang oleh para ahli sejarah Islam, atau kita membaca kitab-kitab Burdah, kitab-kitab Al-Barjanji, dan kitab-kitab sholawat yang mengungkap yang isi kandungannya mengungkapkan rasa cintanya seorang hamba kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad. Yang jadi pertanyaan, kenapa teman-teman kita yang tidak sepaham dengan kita mengatakan bahwa kitab seperti itu kayak model Al-Barjanji, Burdah, dan yang lainnya itu adalah kitab yang tidak dipakai, bahkan karangan tanpa makna. Itu menurut mereka ahli fitnah yang mengatakan seperti itu. Bagi kita, kitab seperti itu dikarang oleh ulama yang bukan sembarangan. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan bisa berjumpa dengan beliau kecuali dengan mengungkapkan rasa cintanya, baik itu dengan membacakan sholawat atau kita membacakan riwayat hidup beliau. Lalu sesatnya di mana? Tidak ada yang sesat. Karena para ulama-ulama yang mengarang kitab keagungan akhlak beliau, memang tentunya ulama yang senantiasa disebut dengan istilah waliyullah, ulama yang menjadi kekasih Allah. Kalau kelompok kita mempermasalahkan kitab-kitab Burdah, Barjanji, Ad-Dailami, dan lain sebagainya, kenapa mereka tidak mempermasalahkan kitab yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi yang disebut dengan kitab Sama'il Muhammadiyah? Padahal kita perlu ketahui bersama, kitab yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi yang diberi judul Sama'il Muhammadiyah itu mengungkapkan kepribadian Rasulullah dari mulai lahir sampai beliau wafat. Lalu kenapa kelompok yang tidak sepaham dengan kita mengatakan bahwa kitab Al-Barjanji, Burdah, dan yang lainnya itu adalah kitab yang mengada-ngada? Oke. Walaupun kitab ini tidak ada pada zaman Rasulullah, akan tetapi di dalam isi kandungan kitab tersebut ada yang mengenai tentang kepribadian Rasulullah dan tidak ada yang sesat. Apalagi yang dikarang oleh Imam Syekh Ja'far Al-Barjanji. Mulai beliau mengarang kitab Al-Barjanji sampai mengungkapkan kepribadian beliau itu sesuai hadis yang ada di kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi seperti itu. Ada salah satu kitab yang saya baca, kitab ini menjadi salah satu rujukan ulama ahlu sunnah wal jamaah, termasuk kita semua yang mengikuti amalannya, yaitu kitab bernama Buhyatul Mustarsyidin yang dikarang oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Di dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, beliau mengutip salah satu hadis di dalam kitabnya yang bernama Buhyatul Mustarsyidin. Di halaman 97 ada salah satu hadis yang mengatakan waqad urida fi atsari sayyidil bashar sallallahu alaihi wasallam man warraha
mu'minan faka'annama ahyahu, yang artinya barang siapa yang membuat sejarah orang mukmin seolah-olah dia seperti menghidupkan kembali. Wa man qara'a tarihahu faka'annama zarahahu. Barang siapa yang membaca tarikhnya atau perjalanan hidupnya orang yang mukmin, maka seolah-olah dia seperti mendatanginya. Itu salah satu hadis sahih yang dicantum di dalam kitab Buhyatul Mutarsyidin yang dikarang oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, mengatakan kita berarti pada kesimpulan hadis tersebut kita dianjurkan untuk membaca tarikh-tarikhnya orang-orang mukmin yang sudah meninggal. Kenapa? Karena seperti kita menghidupkan sesuai apa yang hadis baginda Rasul sampaikan tadi. Jadi kita perlu memahami teks yang ada di dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin. Kalau kita lakukan dalam konteks sekarang, kita perlu paham. Salah satu di antaranya ketika kita membaca kitab Al-Barjanji, kitab Burdah, kitab Maulid Nabi yang lainnya, berarti seolah-olah kita telah menghidupkan kembali kepribadian Nabi dari zaman sekarang ini. Maka kalau seandainya kita tidak bisa membaca kitab seperti itu, apalagi kita menghilangkan kitab-kitab Maulid An-Nabi, maka ini akan menjadi fenomena yang sangat kacau. Kenapa? Karena kita akan kehilangan jejak tentang kepribadian Nabi. Makanya walaupun ada teman kita yang tidak sepaham mengenai kitab Maulid seperti Al-Barjanji dan yang lainnya, berarti mereka tidak memahami hadis yang ditulis oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad di dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin yang mengatakan orang yang membuat sejarah orang mukmin seperti menghidupkan kembali, dan orang yang membaca perjalanan hidupnya orang mukmin seperti dia mendatanginya. Nah, kalau kita tidak membaca Al-Barjanji, lantas kita mau apa? Maka peradaban Islam itu salah satunya dibangun dengan sejarah, baik itu sejarah Nabi, apalagi sejarah Nabi Muhammad. Maka dengan kehadiran kitab-kitab Al-Barjanji dan kitab Maulid Nabi lainnya, kita harus bersyukur. Kenapa? Kita hidup di zaman yang serba modern ini, secara pribadi tidak akan bisa mengenal Nabi Muhammad. Lantas, kenapa kita bisa mengenal Nabi Muhammad lebih dekat? Karena kita sering membaca kitab-kitab kepribadian beliau. Baik di kitab yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi yang bernama Kitab Syama'il Muhammadiyah, atau kitab-kitab Maulid Nabi yang lain. Maka sangat disayangkan apabila ada teman kita yang mengatakan, oh ternyata kitab seperti ini tidak harus dipakai karena itu terlalu berlebihan. Maka saya katakan itu kurang bijaksana lah. Bolehlah mereka berpendapat seperti apa pendapat mereka, akan tetapi ketika berhadapan dengan kita harus ditanggapi dengan secara ilmiah. Artinya ketika kita menyampaikan sesuatu persoalan mengenai masalah-masalah syariat Islam, apalagi mengenai masalah akidah, ya kita kan secara ilmiah menyampaikan kepada mereka sesuai dengan dasarnya, pondasi dasarnya. Jadi apabila mereka menanggapi kita tanpa ilmiah, maka itu sangat disayangkan. Bukan berarti kita tidak menghargai pendapat mereka. Bukan berarti. Karena silakan, mereka punya hak untuk berkomentar. Akan tetapi kalau komentar mereka tidak sesuai dengan ilmiahnya, berarti mereka itu berkomentar dengan hawa nafsu. Karena setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda. Tentu mereka juga memiliki pendapat, kita juga memiliki pendapat. Maka sangat disayangkan kalau teman-teman kita yang tidak sepaham menghilangkan jejak Nabi, salah satunya yaitu menghilangkan kitab-kitab Maulid yang kata mereka karangan tanpa makna, itu sangatlah disayangkan sekali. Seolah-olah mereka lebih dekat dengan Nabi Muhammad dengan tidak membaca kitab-kitab Maulid Nabi. Kan kalau kita tidak seperti itu. Tadi hadis yang pertama sudah disampaikan. Jadi ketika itu mengingat orang-orang soleh saja kita akan mendapatkan rahmat. Bagaimana caranya supaya kita ingat kepada orang-orang yang soleh? Baik itu tingkatnya seperti aulia, ulama, apalagi para nabi. Termasuk salah satu manusia yang termulia adalah Nabi Muhammad. Yaitu supaya kita dekat dengan cara membaca sejarah beliau. Kalau kita pergi ke perpustakaan, kalau kita pergi ke tempat buku, di situ kita akan menemukan banyak sejarah-sejarah orang-orang yang soleh. Tapi kenapa
teman-teman kita yang tidak sepaham tidak menghancurkan seluruh sejarah seperti itu? Kan ini logikanya nggak masuk akal. Kalau kita jelas kita membaca sejarah siapa saja, bukan hanya sejarah orang-orang yang soleh. Sejarah Kristen pun, sejarah peradaban zaman Romawi, Kristiani juga kita baca dan tidak ada yang permasalahkan. Pada intinya kita hanya menambah wawasan. Akan tetapi bagi kalangan kita itu lebih baik membaca tarikh-tarikh atau membaca perjalanan hidup orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena hadisnya juga jelas, yaitu mendapatkan rahmat. Ketika orang membaca sejarah perjalanan orang mukmin juga mendapatkan sesuatu yang istimewa, yaitu apa? Seperti kita mendatangi. Maka kitab Al-Barjanji ini, kitab Diba, kitab yang lainnya, itu bukanlah kitab sembarangan. Bahkan siapapun yang membacanya itu akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena di dalam kitab tersebut tidak ada yang mengurangi sifat basyariah kenabian. Dalam artian tidak mengurangi sifat Nabi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Di kitab tersebut tidak ada kalimat-kalimat kita harus menuhankan atau kita menganggap baginda Nabi Tuhan. Tidak. Kita hanya menganggap hamba yang penuh dengan rasa cinta kepada kekasihnya. Maka dari itu, sahabat Assalam TV ID, pada kesimpulannya, kitab Maulid seperti Al-Barjanji, Ad-Diba ini adalah karangan yang penuh dengan makna terpuji. Karena di dalamnya mengungkapkan, membicarakan tentang kepribadian Nabi Rasulullah SAW dan tidak ada yang menguranginya. Maka dari itu, cukup sekian pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan kajian yang lebih lanjut, yaitu edisi yang berikutnya. Saya hanya bisa menyampaikan sebatas ini. Mudah-mudahan materi singkat ini bermanfaat kepada kita semua. Yang paling penting, ayo kita bersama-sama mempertahankan tradisi amalia ahli sunnah wal jamaah dengan membaca selalu senantiasa dengan istiqomah membaca kitab Maulid Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita adalah seorang hamba yang akan rindu dengan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kita sebagai hamba, umat yang rindu akan kekasihnya. Jadi ketika ingin mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya dengan pelantara membaca kitab Maulid yang berisi tentang kepribadian keluhuran beliau. Karena tidak ada jalan lain selain kita membacanya. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan beliau, supaya kita lebih mencintai beliau, dan kita lebih tahu seperti apa sosok kepribadian kemuliaan beliau. Maka dari itu, mari kita sama-sama senantiasa mengistiqomahkan selalu membaca tarikh-tarikh atau perjalanan hidup baginda Nabi. Karena itu mempertahankan dan membangun peradaban Islam yang seutuhnya. Demikian, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pada kajian Aswaja ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.